Sejarah biografi Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Syekh Abdul Rauf As-Singkili, beliau adalah ulama besar Aceh dan tokoh tasawuf dari Aceh yang pertama kali mengembangkan ajaran tarikat Syatariah di Indonesia. Murid-murid beliau banyak sekali, tidak hanya dari Aceh tetapi juga dari berbagai daerah di Indonesia. Di antara murid beliau yang menjadi ulama masyhur adalah Syekh Burhanuddin Ulakan dari Yaman. Beliau juga dikenal sebagai ulama yang berhasil merekonsiliasikan syariah dan tasawuf. Para cendekiawan muslim abad ini mencatat beliau termasuk Ats-Tsalisul Awal, 3 tokoh pertama: Syekh Nuruddin Araniri, Syekh Abdul Rauf As-Singkili, Syekh Muhammad Yusuf Makassar sebagai pembaharu Islam di Nusantara. Syekh Abdul Rauf lahir di Aceh tahun 1024 Hijriah atau 1615 Masehi. Nama aslinya adalah Aminuddin Abdul Rauf bin Ali Al-Jawi Al-Fansuri As-Singkili. Beliau lahir di sebuah kota kecil di pantai barat Sumatera. Ayah beliau yaitu Syekh Ali Al-Fansuri yang juga saudara dari Hamzah Al-Fansuri, merupakan keturunan Syekh Al-Fansuri dari kalangan ulama Parsi yang menikahi seorang wanita setempat dari Fansur dan bertempat tinggal di Singkil. Al-Fansuri diberi kepercayaan oleh kerajaan memimpin pusat pendidikan yang bernama Daya Blang Pria. Masa pemerintah Sultan Ali Tineriya Shah Said Mukamil, 2 orang keturunan Syekh Al-Fansuri itu mendirikan 2 pusat pendidikan Islam di pantai barat tanah Aceh. Ketertarikannya pada ilmu pengetahuan membawa Syekh Abdul Rauf berangkat ke Timur Tengah untuk belajar agama selama 19 tahun. Beliau mengunjungi dan belajar di pusat-pusat pendidikan dan pengajaran Islam di sepanjang perjalanan haji antara Yaman dan Mekah. Kemudian beliau bermukim di Mekah untuk memperdalam ajaran agama seperti Al-Quran, Al-Hadis, Fikih, Tafsir, dan secara khusus mempelajari tasawuf. Ajaran tarikat Syatariah bersama dengan kawannya Syekh Abdullah Arif yang lebih dikenal dengan Syekh Madinah di Dapakis, Pariaman. Beliau belajar tarikat Syatariah pada Syekh Ahmad Khushashi dan Syekh Ibrahim Al-Qurani, pengganti Syekh Ahmad Khushashi. Beliau kemudian memperoleh ijazah dari guru tarikat tersebut sehingga berhak mengajarkan tarikat Syatariah kepada orang lain. Tarikat ini muncul di India pada abad 15. Syekh Abdul Rauf kembali ke Aceh sekitar tahun 1662 Masehi. Dan setibanya di kampung asalnya, beliau mengajarkan dan mengembangkan tarikat Syatariah. As-Singkili dinilai sebagai tokoh yang cukup berperan dalam mewarnai sejarah tasawuf di Indonesia pada abad 17. Beliau juga pernah menjabat sebagai mufti di Kesultanan Aceh pada masa Sultanah Safiyatuddin Tajul Alam. Karena kedudukannya itu, beliau pun sering disebut Syekh Kuala di Aceh. Saat menjadi mufti tersebut, beliau berhasil menghapus ajaran Salib Buta. Beliau adalah ulama besar dan tokoh tasawuf dari Aceh yang pertama kali mengembangkan tarikat Syatariah di Indonesia. Murid beliau banyak dan tidak hanya dari Aceh saja, melainkan dari berbagai penjuru tanah air. Saat Aceh menjadi tempat persinggahan jamaah haji yang hendak berangkat ke Mekah, tidak sedikit jamaah haji yang kemudian belajar agama dan tasawuf. Ajarannya juga berkembang di Jawa. Di Jawa, ajaran tarikat Syatariah dikembangkan oleh muridnya Syekh Abdullah Muhyi Bamijah yang dikembangkan di daerah Priangan dan berkembang di Cirebon, yang kemudian lahir karya-karya sastra dalam bentuk serat suluk yang mengandung ajaran tasawuf wujudiyah atau martabat 7. Pada masa Syekh Nuruddin Araniri, saat Syekh Abdul Rauf masih di Mekah, suasana keagamaan di Aceh kisruh dan penuh polemik antara satu paham dengan paham yang lain, saling menyalahkan, bahkan sudah sampai kafir mengkafirkan. Terlebih lagi,
mengikat wujudiyah, ada yang hukum bunuh. Kitab-kitab dan tulisan Syekh Hamzah Al-Fansuri dan Syekh Syamsuddin As-Sumatrani dibakar. Kesultanan Aceh Darussalam. Syekh Abdul Rauf baru pulang ketika konflik mereda di masa pemerintahan Sultanah Tajul Alam. Dan kemudian ia diberi kepercayaan oleh ratu untuk menjadi Qadhi Malik Al-Adil atau mufti kerajaan yang bertanggung jawab masalah-masalah keagamaan di Aceh. Dan selama menjabat mufti, beliau banyak menyampaikan pemikiran-pemikiran, mulai dari tulisan dalam kitabnya yang dikenal luas sampai sekarang seperti Fikih Mir'atut Tulab yang disadurnya dari kitab Fathul Wahab. Dalam bidang tafsir, beliau menulis Tarjuman Al-Mustafid, tafsir pertama dalam bahasa Melayu. Dalam bidang tasawuf, beliau menulis Umdah Al-Muhtajin, Kifayatul Muhtajin, dan Daqaiq Al-Hawa. Murid Syekh Abdul Rauf bin Ali Al-Fansuri sangat banyak, tetapi yang dapat dipastikan ada beberapa ulama besar yang sangat terkenal menyebarkan Islam di beberapa tempat di Nusantara. Di antaranya Baba Daud bin Agha, Ismail bin Agha, Mustafa Al-Jawi Armi. Beliau ini berasal daripada keturunan ulama Roma yang berpindah ke Turki. Keturunannya pula pindah ke Aceh sehingga menjadi ulama yang tersebut ini. Keturunan beliau juga ada yang berpindah ke Fatani, sehingga menurunkan ulama terkenal yaitu Syekh Daud bin Ismail Al-Fatani. Setelah berkhidmat di Mekah, dikirim oleh saudara sepupu dan gurunya Syekh Ahmad bin Muhammad Zain Al-Fatani ke Kota Baru, Kelantan, untuk memimpin matbaah Al-Miriyah, Al-Qainah, Al-Kalantaniyah. Lalu beliau berpindah ke Kota Baru, Kelantan. Beliau terkenal dengan gelaran Duk Daud Khatib. Baba Daud bin Ismail Al-Jawi Ar-Rumi inilah yang menyempurnakan karya gurunya Syekh Abdul Rauf bin Ali Al-Fansuri yang berjudul Turjumanul Al-Mutafid, atau yang lebih terkenal dengan tafsir Al-Baidawi Melayu, yaitu terjemah dan tafsir Al-Quran 30 juzuk yang pertama dalam bahasa Melayu. Naskah asli tulisan tangan Baba Daud bin Ismail Al-Jawi Ar-Rumi itu dimiliki oleh keturunannya Duk Daud Khatib. Lalu naskah itu diserahkan kepada guru dan saudara sepupunya Syekh Ahmad Al-Fatani. Dari naskah yang asli itulah diproses oleh Syekh Ahmad bin Muhammad Zain Al-Fatani, Syekh Daud bin Ismail Al-Fatani, dan Syekh Idris bin Husin Kelantan, sehingga terjadi cetakan pertama di Turki, di Mekah, dan Mesir pada peringkat awal. Nama ketiga-tiga ulama itu yang dinyatakan sebagai musahih, yang selalu dicantumkan tiap cetakan di halaman terakhir pada semua cetakan tafsir. Turjumanul Mustafid yang diterbitkan sampai sekarang adalah merupakan lanjutan daripada cetakan yang dilakukan oleh Syekh Ahmad Al-Fatani dan dua orang muridnya itu. Keterangan lanjut mengenai ini lihat buku Khazanah Karya Pusaka Asia Tenggara jilid 1. Murid Syekh Abdul Rauf bin Ali Al-Fansuri yang lain pula ialah Syekh Burhanuddin Ulakan Pariyaman. Beliau inilah yang disebut sebagai orang yang pertama sebagai penyebar Islam di Minangkabau melalui kaedah pengajaran tarikat Syatariah. Di Jawa Barat, Indonesia terkenal seorang murid Syekh Abdul Rauf bin Ali Al-Fansuri yang dianggap sebagai seorang wali Allah. Beliau ialah Syekh Abdul Muhyi Pamijahan. Sepanjang catatan sejarah, beliau dianggap orang pertama membawa tarikat Syatariah ke Jawa Barat. Selanjutnya berkembang hingga ke seluruh tanah Jawa. Selain itu, murid dari Syekh Abdul Rauf adalah Syekh Yusuf Tajul Mangkasi yang berasal dari tanah Bugis.
Riwayat lain menyebut bahwa Syekh Yusuf Tajul Mengkazi itu adalah sahabat Syekh Abdul Rauf bin Ali Al-Fansuri. Sama-sama belajar kepada Syekh Ahmad Al-Khushashi dan Syekh Ibrahim Al-Qurani. Syekh Yusuf Tajul Mengkazi mengakui menerima tarikat Syatariah dari Syekh Abdul Rauf bin Ali Al-Fansuri. Memang diakui bahwa Syekh Yusuf Tajul Mengkazi ialah orang pertama yang menyebarkan tarikat Syatariah di tanah Bugis atau seluruh Sulawesi Selatan. Syekh Yusuf Tajul Mengkazi juga merupakan orang pertama yang menyebarkan berbagai tarikat lainnya, di antaranya tarikat Khadiriyah dan tarikat Naqsyabandiyah. Tetapi berdasarkan manuskrip mukhtasar tasnif Syekh Abdul Rauf bin Ali Al-Fansuri oleh Syekh Abdul Rauf bin Mukhalid Khalifah Al-Qadiri Al-Bantani bahwa Syekh Yusuf Al-Mengkazi adalah cucu daripada murid Syekh Abdul Rauf Al-Fansuri. Tertulis, karena kata ini daripada Syekh Yusuf Al-Mengkazi atau Al-Makassari turun daripada Syekh Muhyiddin Karang Pamijahan, turun daripada Syekh Abdul Rauf Al-Asyi. Murid Syekh Abdul Rauf bin Ali Al-Fansuri di semenanjung tanah Melayu. Yang paling terkenal ialah Syekh Abdul Malik bin Abdullah Tarengganu, atau lebih populer dengan gelar Tuk Pulau Manis, yang mengarang berbagai-bagai kitab, di antaranya kitab Kifayah. Ada yang meriwayatkan bahwa Syekh Abdul Rahman Pautu Al-Fattani pernah belajar kepada Syekh Abdul Rauf bin Ali Al-Fansuri. Tetapi dalam penelitian, penulis tidaklah demikian. Yang betul ialah ayah Syekh Abdul Rahman Pautu itu, yaitu Syekh Abdul Mubin bin Jailan Al-Fattani, dipercayai adalah sahabat Syekh Abdul Rauf bin Ali Al-Fansuri karena sama-sama belajar kepada Syekh Ahmad Al-Khushashi dan Syekh Ibrahim Al-Qurani. Syekh Abdul Rauf bin Ali Al-Fansuri meninggal dunia pada tahun 1693 dengan berusia 73 tahun. Ia dimakamkan di samping masjid yang dibangunnya di Kuala Aceh, Desa Deah Raya, Kecamatan Kuala, sekitar 15 km dari Banda Aceh.